Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi aljabar dan contohnya. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian aljabar. Aljabar adalah hubungan matematika antara satu set bilangan dengan set bilangan lainnya, di mana setiap anggota dari satu set berhubungan dengan tepat satu anggota dari set yang lain. Fungsi ini diwakili oleh persamaan aljabar. Oke, kita akan langsung ke struktur fungsi aljabar. Fungsi strukturnya itu f x ya, dimana f itu simbol fungsi dan x adalah variabel input. Jadi kalau misalkan f, kita tulis saja contohnya, fx sama dengan 2x plus 3 misal. Terus variabel inputnya kita ganti, misal f kita ganti jadi 2, maka hasilnya akan x nya diganti dengan 2 seperti ini. 2 kali 2 4 tambah 3, jadi f2 sama dengan 7. Seperti itu. Ini untuk struktur fungsi aljabar. Selanjutnya kita akan ke contoh fungsi aljabar. Yang pertama, fungsi linear. Fungsi linear ini bentuk umumnya itu fx sama dengan mx plus c, seperti ini ya. Jadi mx, dimana m itu kemiringan atau gradien, dan c adalah intercept atau titik potong dengan sumbu y. Contohnya ya seperti ini. Contohnya ya 2x plus 3 seperti ini. Contoh saja. Contoh yang kedua yaitu fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini bentuk umumnya itu fx a x kuadrat ditambah bx ditambah c, dimana a, b, c itu konstanta. Contohnya itu y sama dengan x kuadrat ditambah 4x tambah 3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan membahas yang fungsi kuadrat. Ya, langsung saja untuk pembahasan fungsi kuadrat. Contohnya kita ambil dari yang tadi, fungsinya yaitu x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Untuk contohnya kita bikin yang sederhana terlebih dahulu. Ya, untuk penyelesaiannya, yang pertama itu fungsinya itu harus disamadengankan dengan 0. Jadi untuk fungsi kuadrat itu penyelesaiannya harus kita ubah menjadi persamaan kuadrat. Jadi fungsi kuadratnya ini kan tadi seperti ini. Terus kita jadikan persamaan kuadrat, jadi kita sama dengankan dengan 0. Setelah menjadi persamaan kuadrat, kita dapat mencari akar-akar dari persamaan tersebut menggunakan faktorisasi, menggunakan rumus kuadrat. Rumusnya seperti ini ya, x sama dengan dalam kurung min b plus min akar b kuadrat min 4ac dan dibagi 2a. Di contoh yang tadi, a nya adalah x. Karena x di sini sendirian, maka dia 1.
Untuk B nya adalah 4 dan C adalah 3. Langsung kita masukkan saja. Min 4 karena B nya adalah 4 plus minus akar B min 4AC. Jadi A 1, ini 1, C 3. Dibagi 2A, A nya adalah 1. Seperti ini. Langsung kita operasikan saja seperti biasa. Ini kita turunkan saja. Di sini ada 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Dikurangi 4 kali 1 4 kali 3 12. Langsung saja. 16 kurangi 12 4. Dibagi 2 kali 1 2. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini kan 4, akar 4 adalah 2. Maka min 4 plus minus 2 bagi 2. Untuk selanjutnya kita akan menghitung kedua akar dengan kedua opsi. Karena ini plus minus, maka kita akan menghitungnya, yang pertama adalah plus, yang kedua adalah min. Lanjut, kita akan mengerjakan yang opsi plus terlebih dahulu. Jadi X sama dengan min 4 plus 2. Jangan lupa, ini tanda kurung harus kita tulis. Per 2. Karena ini di dalam kurung, maka kita harus mengerjakannya terlebih dahulu. Kita tidak bisa mencoret, menyederhanakan. Min 4 tambah 2 itu adalah min 2 per 2. Kx nya adalah min 1. Untuk yang kedua, opsi yang min, kita akan tulis min 4 min 2. Jangan lupa kurung dan per 2. Min 4 min 2 min 6 bagi 2, maka hasilnya adalah min 3. Ini sudah ketemu di sini. Untuk nilai akar-akarnya, yang pertama adalah X min 1 dan X min 3. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan fungsi yang kita punya tadi ke dalam grafik. Kita tulis dulu fungsi yang tadi. Untuk memvisualisasikannya atau untuk menggambarnya, kita harus mencari yang pertama adalah titik puncak, titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan sudah. Oke, yang pertama kita akan mencari titik puncaknya. Untuk titik puncaknya, kita menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Kita langsung masukkan saja. Tadi min B adalah 4, jadi kita masukkan min 4 per 2A, 2 dan A adalah 1. X nya adalah min 4 per 2. Jadi titik puncaknya adalah min 2. Untuk mencari Y-nya, kita masukkan saja X-nya ke dalam fungsinya. Di F2 sama dengan X, itu min 2 ya, sorry. Min 2 kuadrat
jangan lupa tanda kurung, plus 4 min 2 plus 3. Min 2 kuadrat sama dengan min 2 dikali min 2 sama dengan 4. 4 dikali min 2 min 8 dan plus 3. Kita tambahkan saja 4 ditambah 3 adalah 7, lalu min 8 dikurang 8. 7 dikurang 8 adalah min 1. Jadi untuk X nya adalah min 2 dan Y nya adalah min 1. Ini untuk titik puncaknya. Untuk selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X. Titik potong sumbu X. Ya, untuk memfaktorkan oke, lanjut. Untuk titik potong terhadap sumbu X, kita harus berubah fungsi tadi menjadi persamaan kuadrat. Jadi kita harus menolkan atau sama dengan kan 0 ya, seperti itu kurang lebih. Setelah itu kita faktorkan. Dalam kasus ini saya akan menggunakan cara cepat, yaitu kita faktorkan 3-nya. Kita ambil bilangan yang ditambah sama dengan 4, dua bilangan ya, dua bilangan ditambah sama dengan 4, apabila dikali sama dengan 3, maka kita akan mendapatkan 1 dan 3. 1 tambah 3 adalah 4, dan 1 dikali 3 adalah 3. Maka kita akan menghasilkan persamaan X plus 1 dan X plus 3. Ini cuma difaktorkan saja ya, karena kalau dicari lagi X kali X sama dengan X kuadrat, X tambah 3, X dikali 3 3X ya, seperti itu, hasilnya akan sama seperti ini, dan disamadangankan lagi dengan 0, maka kita akan mendapatkan X sama dengan min 1 dan X min 3. Jadi kita dapat X min 1 dan X min 3. Kita tulis di sini saja untuk titik potong terhadap sumbu X. Lanjut, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Untuk titik potong sumbu Y ini, kita bisa menemukan solusinya dengan mensubstitusikan X sama dengan 0. Karena X sama dengan 0, maka F0 tadi fungsinya kita tulis lagi 0 kuadrat plus 4 kali 0 plus 3. Maka 0 ditambah 0 ditambah 3, ini adalah 3, yang akan menghasilkan 0, 3. X nya 0, Y nya 3. Kita masukkan ke sini saja. Ini sumbu terhadap sumbu ini, bisa gini, titik puncak 0,3. Oke, untuk menggambar di grafiknya, setelah kita menghitung tadi, kita tinggal masukkan inputan-inputannya. Untuk titik puncak min 2 min 1, min 2 min 1 di sini. Kenapa titik puncaknya di bawah? Karena ini adalah fungsi parabola yang terbalik seperti ini. Jadinya puncaknya itu di bawah ya. Dan untuk titik potong sumbu X, tadi saya kurang menjelaskan ini titik sumbu X-nya. Ini bukan X min 1 dan Y min 3, tapi ini X semua ya. Jadi min 1 dan min 3 itu titik potong dari sumbu X-nya. Jadi min 1 di sini, di X-nya di sini adalah sumbu X, karena ini sumbu X, di min 1 dan min 3.
Dan sumbu Y-nya, titik potong sumbu Y-nya adalah ini baru X dan ini adalah Y-nya. Jadi kita 0, 3 di sini. Setelah tercipta seperti ini, kita tinggal tarik saja garis. Maaf jika kurang presisi, tapi kita tarik saja seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini ke sana tidak terbatas, macam ini. Maaf jika gambarnya kurang bagus dan videonya kurang bagus. Nah, seperti ini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.